Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bertemu kembali dalam acara Mozaik Haji, satu-satunya tayangan yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji, baik dari kedatangan jamaah, setiba jamaah di sana, kepulangan jamaah, kemudian berapa jumlah jamaah yang syahid di sana, bahkan di sana kita bisa mengetahui tempat-tempat belanja yang menarik dan murah meriah. Dan pada hari ini luar biasa, kita akan membahas tentang Arafah atau mengapa Arafah. Kalau kita bicara Arafah pemirsa, kita akan kembali terkenang dengan sebuah peristiwa di mana di Arafah ada sebuah jabal yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Jabal yang berarti gunung atau bukit, Rahmah yang berarti kasih sayang. Artinya Jabal Rahmah adalah gunung kasih sayang. Mungkin kita akan bertanya pemirsa, mengapa dikatakan Jabal Rahmah atau gunung kasih sayang? Karena disitulah konon kabarnya bertemunya Nabiullah Adam alaihi salam dan ibunda Siti Hawa. Dahulu kala Adam alaihi salam Allah turunkan di India dan ibunda Siti Hawa Allah turunkan di kota Jeddah. Maka tidak heran kalau Jeddah dikatakan kota Jaddatun yang berarti nenek moyang. Maka sampai sekarang Jeddah dikatakan kota nenek moyang. Perjalanan waktu mempertemukan Nabi Adam dan ibunda Hawa di Jabal Rahmah itu, maka di sana kita akan menemukan sebuah monumen bersejarah tempat bertemunya Nabiullah Adam alaihi salam dan ibunda kita tercinta Siti Hawa. Berkaitan juga di Arafah, maka akan ada satu puncak ibadah haji yang Rasulullah mengatakan Al-Hajju huwal Arafah. Dikatakan ibadah haji adalah Arafah. Jadi tidak akan sah ibadah haji tanpa wukuf di padang Arafah. Dan subhanallah, saat ini sudah jutaan manusia berkumpul di kota Mekah, Saudi Arabia menjelang wukuf di padang Arafah. Seperti kita bahas kemarin bahwa kemarin kota Madinah sudah sangat cukup legang sekali dan sudah sangat cukup tidak banyak lagi jamaah karena sebagian jamaah sudah berkumpul di kota Mekah Al-Mukarramah. Kita perhatikan di layar kaca ini betapa padatnya dan ramenya sekali kota Mekah Al-Mukarramah, baik lantai 1, lantai 2, bahkan putaran lantai ketiga dipadati oleh jamaah. Kita perhatikan Baitullah begitu ramai dan padatnya karena diperkirakan nanti puncak wukuf di Arafah diperkirakan jamaah berjumlah 3 juta orang. Dan saat ini kita menyaksikan ritual tawaf para jamaah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa mungkin bisa membayangkan betapa ramai dan padatnya, sehingga tidak heran kalau sekarang semua pintu yang ada di Masjidil Haram sudah mulai dibuka aksesnya oleh para petugas yang ada di sana. Ini semua dalam rangka mempermudah jamaah kita ketika nantinya mereka akan menjalankan ibadah sholat 5 waktunya. Dan kita berharap pemirsa, mudah-mudahan insiden kemarin tidak kembali terjadi sehingga jamaah ketika melaksanakan sholat 5 waktunya maupun ibadah-ibadah lain di Masjidil Haram mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita kembali kepada Arafah. Mengapa Arafah? Karena di sana juga ada salah satu tempat yang dikatakan tadi puncak ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak heran juga walaupun ada jamaah yang sakit, bahkan parah sekalipun, pemerintah Saudi menyediakan berbagai macam fasilitas guna menunjang jamaah agar bisa pergi ke padang Arafah walaupun hanya sebentar saja. Yang penting terpenuhi rukun dari ibadah haji itu sendiri. Kami mengundang juga pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami, baik mengirimkan videonya, SMS-nya, ataupun mau berinteraksi dengan kami. Kami menunggu pada pagi hari ini di acara Mozaik Haji. Pemirsa yang kami cintai, kita kembali kepada Arafah. Di sana juga ada salah satu peristiwa yang luar biasa sekali, di mana turunnya surat Al-Maidah ayat 3 yang kita kenal sebagai ayat terakhir diturunkannya
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca hari ini update-nya sampai hari Minggu tanggal 20 bulan 9 seluruh jamaah calon haji Indonesia reguler yang berjumlah 154.347 orang telah tiba di Mekah dan bersiap-siap untuk melaksanakan puncak haji di Arafah pada 9 Zulhijjah atau pada tanggal 23 September 2015. Luar biasa begitu banyaknya, sampai 154.000 lebih. Dan kita akan mencoba bergabung dengan Ustadz Zul yang ada di Saudi Arabia lewat Skype. Kita mencoba. Halo, assalamualaikum. Apakah sudah mulai tersambung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Faiz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Faiz. Apa kabar? Baik, sehat. Ustadz Zul sehat? Alhamdulillah, bismillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini posisi di mana Ustadz Zul? Ya, saat ini kami masih berada di Mekah, Ustadz. Untuk persiapan menuju ke Arafah, tepatnya 2 hari lagi. Betul. Tapi bagi mereka yang tanazul artinya berpisah dengan kloter, mereka melakukan tarwiyah, maka bisa dilakukan pada esok hari, Ustaz. Iya, kalau kita 2 hari menjelang wukuf di Padang Arafah, apa persiapan para jamaah kita menunggu detik-detik untuk wukuf di Arafah, karena ini puncak dari ibadah haji, Ustaz Zul? Ya, betul, Ustaz. Karena Arafah adalah al-hajju Arafah, haji adalah Arafah merupakan rukun dari ibadah haji yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Maka persiapan yang pertama adalah mereka mempersiapkan mental dan fisik, Ustaz. Jadi yang pertama mereka mental, bahwa mereka harus memahami kapan waktu wukuf di Arafah. Tepatnya. Jangan sampai ketika mereka sampai ke tanah Arafah, belum waktu wukuf mereka sudah berlelah-lelah untuk beribadah. Ketika waktu wukuf masuk waktu zuhur, kemudian ada wukuf, ada khutbah wukuf, mereka malah tertidur, Ustaz. Betul sekali. sekali. Yang pertama. Yang kedua, mereka harus mempersiapkan fisik. Mereka 2 hari sebelum wukuf ini kami lakukan pemeriksaan kesehatan seluruh jamaah. Iya. Bekerjasama dengan tim kesehatan haji Indonesia. Tes urin kita lakukan semuanya. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit, memakai gelang warna kuning dan warna merah. Iya, kita bisa kupas sebentar berkaitan gelang merah dan kuning, ini maknanya apa, Ustadz? Ya, gelang yang warna kuning adalah mereka yang memiliki riwayat penyakit tetapi usianya belum tua, ya Ustadz, dia berarti di bawah 60 tahun. Tetapi bagi mereka yang sudah di atas 60 tahun, resiko tinggi, mereka memiliki juga penyakit yang mengkhawatirkan, yang dibawa dari tanah air. Sehingga mereka terus kita pantau dari tim kesehatan kita. Jadi kita tes gula darah, tes tensi dan lain sebagainya untuk mengantisipasi mereka menuju ke Arafah nanti. Baik Ustaz Zul, kita akan berkomunikasi kembali berkaitan apa saja yang dilakukan di Arafah nanti ya setelah ini ya. Baik Ustaz. Baik pemirsa, tetap di Mozaik Haji, kita akan segera kembali tentang mengapa Arafah. Tetap di Mozaik Haji. Iya, Anda masih di Mozaik Haji, satu-satunya acara yang menyajikan secara lengkap seputar ibadah haji. Dan kita masih tersambung dengan Ustadz Zul yang ada di Saudi Arabia. Halo, Assalamualaikum, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Faiz. Ustadz, apa saja yang dilakukan oleh jamaah ketika wukuf di Padang Arafah? Karena ini puncak. Ya, baik Ustadz. Yang dilakukan oleh jamaah haji, mereka akan berangkat, kita berangkatkan dari Makkah Al-Mukarramah, dari pondokan masing-masing atau hotel masing-masing pada tanggal 8 Zulhijjah pada sore hari biasanya Ustadz. Dari siang sampai dengan sore hari, kita sampai pada maghrib atau isya, kemudian kita menginap, masuk tanggal 9, kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian mereka kita berikan sarapan pagi jamaah haji, kemudian kita menunggu waktu zuhur masuk. Kita lakukan prosesi khutbah wukuf, sholat zuhur dan asar,
di jamak takdim dan qasar 2 rakaat, Iya. kemudian kita berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan terbenam matahari, Ustaz. Iya. Kemudian nanti setelah pada maghrib masuk dan isya kita jamak takdim, Mm-mm. kemudian dikosor isanya, kemudian kita berangkat menuju Musdalifah untuk mengambil batu Mm-mm. pada tanggal 9 malam hari, menunggu menunggu masuk tanggal 10 Zulhijjah untuk melontar Jumbah Al-Aqabah di Mina. Iya. Selain yang Ustadz bilang tadi bahwa persiapan mental para jamaah, kemudian kesehatan para jamaah, Ustadz kira-kira ketika nanti jamaah di sana ini kan banyak insiden yang beberapa tahun lalu kejadian ketika Jamarot. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk mengantisipasi itu? Baik Ustadz, mengantisipasi hal zahmah atau sesaknya manusia ketika melontar jamrah, maka untuk jemaah haji Indonesia yang termasuk dalam kelompok jemaah haji Asia Tenggara atau Asia, kita dianjurkan pada waktu-waktu yang tidak atau bukan waktu-waktu yang afdal untuk melontar jumrah, yaitu ba'da zawal. Iya. Atau waktu misalnya duha sampai dengan zuhur. Karena itu adalah waktu di mana seluruh jamaah haji seluruh dunia mencoba ingin melontar jumrah pada waktu-waktu itu. Sehingga ada waktu-waktu jaiz yang diperbolehkan, yaitu sebelum terbitnya matahari atau ketika terbitnya matahari setelah subuh, kemudian atau pada sore dan malam hari itu Ustaz. Baik Ustadz Zul, setelah nanti mereka wukuf di Padang Arafah, mereka akan kembali ke kota Mekah lagi, maksud saya ke Baitul Haram lagi? Ya, betul. Nanti setelah mereka melakukan di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah sesaat, kemudian mabit di Mina, mereka akan pulang. Ada 2 gelombang, Ustaz. Yang pertama nafar awal, mereka akan pulang pada tanggal 12 Zulhijjah atau tepatnya tanggal 26 September. Dan juga gelombang yang kedua adalah yaitu pulang pada nafar fani, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah atau tanggal 27 September. Terima kasih Ustaz Zul telah berkomunikasi dengan kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Skype kita dengan Ustadz Zul yang ada di Saudi Arabia. Di sini kita bisa jadi tahu persiapan jamaah ketika akan menjalankan wukuf di Padang Arafah, dan kita mudah-mudahan tenang keluarga di tanah air bahwa nanti di sana pemerintah sudah merapikan, sudah menyiapkan seoptimal mungkin berkaitan dengan zahma atau macetnya jamaah yang melakukan wukuf di Padang Arafah. Pemirsa, kembali kita kepada Arafah. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa ketika turunnya surat Al-Maidah ayat 3 yang dimana baginda Rasulullah khutbah yang dikenal dengan khutbah wada di Arafah. Kenapa dikatakan wada? Karena setelah itu Rasulullah tidak lagi pergi haji, alias Rasulullah meninggalkan umatnya untuk selama-lamanya. Konon kabarnya ketika baginda Rasulullah menyampaikan firman Allah surat Al-Maidah ayat 3 ini, semua sahabat tercinta bersorak, berteriak, berbahagia. Mereka sukacita. Mereka mengatakan tidak ada lagi perintah yang akan kita dapatkan atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah para sahabat yang bergembira ria, ada sahabat tercinta yang berbeda keadaannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau meneteskan air matanya dan dia berkata kepada para sahabatnya, "Mengapa kalian semuanya berbahagia, bergembira, bersukacita, sementara berarti turunnya Al-Maidah ayat 3 ini pertanda bahwa Nabi kita tercinta akan kembali menemui Tuhan." Lainnya pun ikut menangis, mereka seolah-olah ikut merasakan kehilangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan benar saja, tidak lama setelah peristiwa itu, baginda Rasulullah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Itulah sebuah peristiwa yang terjadi di Padang Arafah. Dan di Arafah juga, para jamaah kita akan menapak tilas ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Di kawasan Arafah ada sebuah monumen penting peninggalan dari Siti Zubaidah. Siapa sih Siti Zubaidah? Siti Zubaidah ini adalah istri dari Harun Ar-Rasyid, yang beliau ini terkenal kaya raya dan dermawan sekali. Sebelum kita berbicara tentang Siti Zubaidah di Arafah, kita akan sama-sama update berapa jumlah jamaah yang sudah syahid di Saudi Arabia.
sampai hari Minggu tanggal 20 bulan 9, jamaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci sebanyak 108 orang. Dengan rincian 97 orang meninggal karena sakit dan kelelahan, 11 meninggal karena kecelakaan kren yang ada di Masjidil Haram. Sumber Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan tempat yang layak di sisinya, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka pergi ke sana dalam rangka niatan menjalankan ibadah haji. Segenap kami yang bertugas dari Mozaik Haji ikut berbelasungkawa menyampaikan duka yang mendalam untuk keluarga yang ada di tanah air, dan kami mendoakan semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini dengan sebuah doa, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrohum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Tetap di Mozaik Haji, kami akan segera kembali. Iya, Anda masih di Mozaik Haji, satu-satunya tayangan yang menyajikan secara lengkap seputar ibadah haji. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengapa Arafah. Sebelum kita mengupas siapa Siti Zubaidah, bahwa di Arafah ada satu ibadah yang luar biasa, yaitu puasa Arafah. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Jadi rugi sekali nanti kita tidak puasa di Arafah, karena pahala yang sangat luar biasa yang kita dapatkan ketika puasa Arafah. Ada satu pembicaraan yang menarik pemirsa. Kita kadangkala sering sekali menitip doa kepada orang yang berangkat haji. Nanti doain saya ya, doain saya ya. Di sana mereka doain kita, di sini kita harusnya berpuasa agar nanti connecting antara yang mendoakan dan kita yang beribadah. Nampaknya sudah ada telepon yang masuk, kita mencoba menghubungi atau menerima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, Ibu Haja Romlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Ibu pakai lapas talbiyah? Apakah Ibu kangen lagi dengan lapas ini di sana? Iya, alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, anak saya ada di sana Pak Ustaz. Oh, Ya anaknya Allah, lagi ibadah haji. Selamat sampai kembali di tujuan. Amin ya rabbal alamin. Ibu, ada yang mau ditanyakan pada pagi hari ini? Iya, cuma mau salam-salam saja sama ustaz-ustaz yang lain. Kemarin tidak. Ibu Haja Romlah, iya. Salam-salam buat siapa? Iya. Pak Ustaz Danu. Oh Ustadz, ya baik, nanti kita sampaikan. Ya. Siapa lagi? Ya Pak Ustaz, ini Arifin Ilham. Arifin Ilham, siapa lagi? Ya, dari Pak Ustaz, siapa ini? Yang dari kita punya kampung sendiri di Papua ini. Dari mana? Dari tadi? Pak Ustaz, siapa lagi namanya? Jaramatan. Oh baik, sama Ustadz Faiz nggak salam Bu? Oh iya, salam juga, dari tadi sudah disampaikan. Lupa ya, lagi bicara sama siapa. Ibu, anaknya sudah berapa hari berangkat ke sana anaknya? Ya sudah ini menuju Arafah. Sudah menuju Arafah. Berapa usia anaknya sekarang yang berangkat? 24. Oh masih muda sekali ya? Iya. Baik. Alhamdulillah ini malam takbiran dia lahir. Jadi hari jadinya ini malam Lebaran Haji. Oh namanya Idul Adha anaknya?
Siti Hajar. Oh, Siti Hajar. Subhanallah. Terima kasih Ibu sudah menghubungi kami ya. Nanti kita doakan moga selamat anaknya di sana. Insya Allah. Ya, assalamualaikum. Salam juga buat keluarga di Batu Raya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, labbaik. Iya, terima kasih Ibu Hajar Romla yang ada di Papua. Pemirsa, kita akan segera mengetahui update cuaca yang ada di Saudi Arabia. Kira-kira perakiraan cuaca di sana berapa suhunya, karena ada info menjelang wukuf di Arafah akan semakin panas cuaca di Arafah. Ya. Di kota Mekah Al-Mukarramah, perakiraan Selasa 22 bulan 9, sebagian berawan turun hujan singkat dengan suhu 27 sampai 46 derajat Celcius. Kemudian di Madinah Al-Munawwarah, perakiraan cuaca Selasa tanggal 22 bulan 9, cuaca cerah sebagian berawan dengan suhu 30 sampai 43 derajat Celcius. Mudah-mudahan cuaca di sana akan tetap stabil sehingga memudahkan para jamaah yang nanti akan menjalankan wukuf di Padang Arafah. Amin, amin ya robbal alamin. Tadi kita terputus dengan Siti Zubaidah, istri dari Harun Ar-Rasyid, yang ketika jamaah di Arafah akan melihat ada sebuah bangunan yang sangat panjang sekali. Konon kabarnya dalam mimpinya Siti Zubaidah melihat berbagai macam burung mendatanginya. Dan ia bertanya kepada takwil mimpi, dikatakan Zubaidah, ini pertanda bahwa engkau akan menjadi manfaat buat orang lain. Akhirnya dengan segala hartanya, Zubaidah membuat saluran air dari Arafah sampai ke Mekah untuk jamaah haji yang ketika itu dilanda pacaklik kekurangan air atau krisis air. Maka dengan semua hartanya, Zubaidah membangun bendungan air untuk mencukupi semua jamaah haji yang melakukan wukuf di Padang Arafah. Subhanallah, ini amalan baik yang patut kita contoh. Jadi kalau kita punya anak, bagus juga kalau dikasih nama anak Siti Zubaidah ya. Artinya orang yang sangat dermawan sekali menghabiskan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pemirsa Mozaik Haji, karena sekarang akses berbagai tempat sudah mulai ditutup, artinya bis-bis sudah mulai tidak bisa masuk sembarang tempat. Maka saran kami buat para jamaah dan keluarga di Indonesia juga menginformasikan kepada keluarga yang ada di sana untuk menggunakan taksi selama menjalankan ibadah-ibadah di sana. Dan kita akan berbagi tips bagaimana naik taksi di Saudi Arabia. Biasanya di sana akan ada akad tawar-menawar. Jarang sekali argo dipakai taksi-taksi di Saudi. Dan tips-tips di sana adalah yang pertama, perempuan jangan naik taksi sendirian. Ini untuk menghindari fitnah selama ibadah. Yang kedua, saat naik taksi, laki-laki naik lebih dahulu, baru perempuan yang menyusul. Dan ketika turunnya, perempuan dahulu turun, baru laki-laki yang turun. Yang ketiga, jangan terprovokasi, misal taksi mogok dan sopir meminta laki-laki mendorong. Takutnya ini modus, bukan berburuk sangka, tapi seorang mukmin itu harus berhati-hati dalam beribadahnya. Kami mendoakan semoga wukuf di Arafah nanti berjalan lancar dan sukses, dan tidak ada jamaah kita yang syahid di sana. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar dari Arafah, belajar dari Nabiullah Adam, belajar dari Siti Zubaidah, dan belajar dari Al-Maidah ayat 3. Agama yang sempurna adalah agama Islam. Terima kasih telah menyaksikan acara Mozaik Haji. Sampai ketemu besok pagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'matalak wal mulkala syarikalak. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا